Keheningan yang pecah, kabar putus yang mengguncang dunia maya. Tidak ada yang menyangka bahwa kisah cinta dua figur publik muda yang selama ini dikagumi, Dul Jailani dan Tisa Biani, akan berakhir begitu saja. Berita ini tidak datang dalam bentuk rumor tak berdasar. Justru sebaliknya, kabar ini muncul dengan kekuatan yang menghentak, konfirmasi langsung. Pasangan yang telah menjalani hubungan selama hampir 6 tahun itu, yang kerap dianggap serasi, dan bahkan disebut-sebut sebagai pasangan masa depan, resmi berpisah. Yang membuat kabar ini begitu menggetarkan bukan sekadar status hubungan yang kandas, tapi alasan dibalik keputusan tersebut. Banyak orang menanti klarifikasi. Apakah ini karena konflik? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Tapi jawaban yang muncul sangat jauh dari spekulasi publik. Justru, yang terungkap adalah alasan yang spiritual dan sangat jarang terdengar di ranah selebritas. Sebuah doa, pencarian petunjuk dari Tuhan. Dan dari sinilah cerita berkembang, bukan hanya menjadi gosip selebriti biasa, tetapi menjadi sebuah perbincangan nasional yang melibatkan nilai-nilai, iman, dan ketenangan dalam mengambil keputusan hidup. Salat istikharah, ketika cinta menyerahkan diri pada petunjuk ilahi. Salat istikharah bukan istilah asing dalam tradisi spiritual masyarakat Indonesia. Tapi ketika ibadah ini menjadi kunci dari keputusan dua selebriti muda mengakhiri hubungan mereka, perhatian publik pun terfokus. Dul dan Tisa, dalam klarifikasinya, menyebut bahwa keputusan mereka tidak diambil secara emosional atau impulsif. Justru sebaliknya, mereka mencari petunjuk dari Tuhan tentang arah terbaik dalam hidup masing-masing. Respons publik pun terbelah. Sebagian memberikan dukungan, menyebut bahwa langkah itu mencerminkan kedewasaan luar biasa, terutama di tengah budaya selebriti yang cenderung mengandalkan emosi. Namun sebagian lain merasa alasan tersebut terlalu abstrak dan bahkan dianggap terlalu religius untuk bisa diterima logika awam. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, keputusan ini menghentikan semua spekulasi liar dan memimpahkan diskusi dari drama ke ranah spiritualitas. Yang menarik, bukan hanya Dul dan Tisa yang melakukan sholat ini. Ternyata ada satu sosok lain yang juga melakukan hal yang sama secara diam-diam, dan ia adalah tokoh yang tidak pernah jauh dari sorotan kamera, Maia Estianty. Sosok ibu di balik layar, Maia Estianty dan doa tanpa pamrih. Bagi publik Indonesia, Maia Estianty bukan sekadar musisi senior. Ia adalah simbol keteguhan, ketenangan, dan kecerdasan emosional. Maka ketika putranya mengakhiri hubungan yang telah berjalan selama 6 tahun, semua mata pun tertuju padanya. Bagaimana reaksi Maia? Apakah ia kecewa? Marah? Ternyata tidak. Dalam sebuah episode podcastnya yang rutin ditayangkan dan ditonton jutaan orang, Maia menyampaikan pandangannya dengan tenang. Tidak ada emosi yang berlebihan, tidak ada drama yang dibuat-buat. Ia berbicara dengan bahasa seorang ibu, bukan selebriti. Dengan mata jernih dan nada suara tenang, Maia menjelaskan bahwa ia tidak terkejut dengan keputusan tersebut. Alasannya, karena ia juga melakukan hal yang sama. Maia ternyata ikut menunaikan sholat istikharah demi sang anak. Ia tidak ingin ikut campur, tapi juga tidak ingin diam. Maka satu-satunya jalan yang ia pilih adalah memohon petunjuk Tuhan. Ini bukan sekadar sikap pasrah, tetapi sikap aktif dalam bentuk doa. Maia mengajarkan bahwa menjadi orang tua tidak berarti memiliki kendali atas takdir anak, melainkan menjadi pendukung paling tulus di balik layar. Pengakuan yang menyayat, doa seorang ibu untuk cinta yang tak jadi. Dalam narasinya, Maia mengungkapkan satu kalimat yang membuat banyak penonton tercekat. Ia berkata, "Kalau ini memang jalan dari Tuhan, siapa saya untuk menolak?" Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi dalam konteks seorang ibu yang telah melihat anaknya menjalin hubungan selama bertahun-tahun, kalimat itu menyimpan makna luar biasa dalam. Sebagai ibu, Maia bisa saja memaksakan pendapat, mendorong pernikahan, atau bahkan menolak keputusan Dul. Tapi ia tidak melakukan itu. Ia memilih menerima jawaban Tuhan, walau jawaban itu tidak berakhir seperti harapan banyak orang. Tidak ada pihak yang disalahkan, tidak ada sindiran atau tudingan. Maia bahkan memuji Tisa sebagai gadis baik yang ia sayangi. Inilah sisi Maia yang membuat banyak orang bersimpati. Bijak, tidak berpihak secara membabi buta, dan tetap menyebarkan ketenangan di tengah badai emosi publik. Sosok seperti ini jarang ada, terlebih dalam dunia hiburan yang penuh sorotan dan ekspektasi.
Ketika netizen terbelah, spiritualitas yang sulit dicerna semua kalangan. Setelah pengakuan Maya dan penjelasan dari Doel dan Tisa menyebar luas, dunia maya pun seketika ramai. Tidak seperti kasus percintaan selebritas lain yang penuh dengan spekulasi negatif atau drama interpersonal, kali ini perbincangan mengarah pada ranah yang jauh lebih dalam, hubungan antara cinta dan keyakinan. Namun sayangnya, tidak semua netizen bisa menerima dengan cara yang sama. Sebagian besar menyuarakan rasa salut dan hormat. Mereka menyebut keputusan berpisah yang dilandasi oleh doa sebagai bukti kedewasaan yang jarang terlihat di kalangan anak muda, apalagi selebritas. Mereka menyebut Doel dan Tisa sebagai contoh bahwa spiritualitas tidak hanya berbentuk simbolik, tetapi juga bisa menjadi kompas dalam hubungan personal. Namun, ada pula kelompok yang skeptis. Beberapa merasa alasan perpisahan karena sholat istikharah terlalu tidak konkret. Masa iya hubungan 6 tahun putus hanya karena mimpi atau firasat? Tulis salah satu komentar viral. Yang lain menyebut alasan itu terlalu religius untuk dipahami banyak orang. Bahkan, muncul spekulasi alternatif bahwa keputusan itu menyembunyikan alasan sebenarnya. Respons publik yang terbelah ini menunjukkan satu hal penting. Keputusan yang lahir dari keyakinan seringkali lebih sulit dipahami dibanding keputusan yang lahir dari logika atau konflik. Tapi Maya tidak terpancing. Ia justru memilih untuk memberi ruang bagi perbedaan perspektif itu. Tenang di tengah badai, Maya tak tergoyahkan oleh spekulasi. Di tengah badai opini netizen yang kian liar, Maya tetap konsisten dengan sikapnya. Tidak ada klarifikasi tambahan yang berlebihan, tidak pula ada keinginan untuk meluruskan setiap komentar miring. Ia hanya menyampaikan bahwa perpisahan ini adalah bagian dari takdir yang telah digariskan, dan bahwa semua keputusan telah diambil dengan tenang, bukan dengan emosi. Sikap Maya ini membuat banyak orang mulai menyadari bahwa publik figur tidak selalu harus melawan opini publik. Terkadang, menjadi tenang justru adalah bentuk komunikasi yang paling kuat. Maya bahkan menyebut bahwa perpisahan bukan akhir dari segalanya. Dalam wawancaranya, ia menekankan bahwa sebagai ibu, ia tak pernah ingin terlalu campur tangan. Tapi ia juga tidak akan tinggal diam. Maka saat anaknya mengalami kebimbangan, ia memutuskan untuk ikut mendoakan dalam diam, bukan mengatur dengan suara keras. Sebuah pendekatan yang sangat jarang ditemukan dalam dunia selebritas, dan justru membuatnya mendapat banyak simpati dari berbagai kalangan, termasuk dari mereka yang sebelumnya mengkritik. Hubungan 6 tahun, cinta yang bukan main-main, tapi tetap harus berakhir. Fakta bahwa Doel dan Tisa telah bersama selama 6 tahun menjadi titik yang paling banyak disoroti publik. Selama itu, mereka tak hanya menunjukkan keromantisan di depan kamera, tapi juga menghadapi berbagai tantangan hidup bersama, dari tekanan karir, komentar publik, hingga dinamika keluarga. Semua itu membuat publik semakin yakin bahwa hubungan mereka akan berujung di pelaminan. Namun kenyataannya, tak semua hubungan panjang berakhir di pernikahan. Maya sendiri mengatakan bahwa lamanya waktu bukan jaminan bahwa dua orang ditakdirkan untuk bersatu. Kadang yang cocok belum tentu berjodoh, katanya dalam salah satu cuplikan yang paling banyak dibagikan. Pernyataan itu menghantam banyak harapan, tapi juga membuka ruang perenungan. Banyak penonton podcast Maya yang mulai menyadari bahwa cinta tidak bisa berdiri sendiri tanpa ketenangan dan keyakinan. Meskipun hubungan itu telah berjalan dengan baik secara kasat mata, jika hati keduanya tidak selaras menuju masa depan, maka merelakan bisa jadi jalan yang lebih tepat, walau menyakitkan. Merelakan sebagai wujud cinta yang dewasa. Salah satu pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati tidak selalu diukur dari seberapa lama seseorang bertahan, melainkan seberapa ikhlas ia merelakan. Maya menyampaikan bahwa ia mengajarkan anak-anaknya untuk mengenali nilai dari sebuah hubungan, tapi juga untuk tahu kapan harus mundur jika arah masa depan tidak sejalan. Ia menolak untuk menyalahkan siapapun. Baginya, Tisa tetap anak yang baik, penuh hormat, dan tidak pernah memberikan alasan untuk dicela. Bahkan setelah perpisahan, Maya masih menyebut Tisa dengan nada yang penuh kasih dan penghargaan. Dalam dunia hiburan, respon seperti ini tergolong langka. Banyak orang tua selebriti justru memperkeruh suasana, bahkan ikut menyalahkan pihak lain. Tapi Maya berbeda. Ia mencontohkan bahwa orang tua tidak perlu memaksakan kehendak,
Dan cinta sejati terkadang berarti membiarkan anak belajar melalui keputusan sulit. Dan dari sudut pandang jurnalis, inilah yang paling menarik dari seluruh dinamika ini. Bagaimana konflik pribadi diubah menjadi pelajaran sosial yang mendalam. Maya, netizen, dan spiritualitas yang menular. Yang mengejutkan, respons dari publik tidak berhenti pada kisah Dul dan Tisa. Justru, banyak orang mulai merenung tentang kehidupan mereka sendiri. Ada yang mengaku ikut melakukan sholat istikharah setelah mendengar penjelasan Maya. Ada pula yang merasa tercerahkan soal arti cinta dan hubungan. Hal ini menunjukkan dampak tidak langsung dari kejujuran dan ketenangan seorang figur publik. Di luar dugaan, podcast Maya justru menjadi ruang refleksi spiritual bagi ribuan, bahkan jutaan orang. Beberapa netizen menyebut bahwa Maya telah menjadi panutan, bukan karena ketenaran, tetapi karena cara ia menangani badai dengan elegan. Jika biasanya kabar putus selebriti berakhir dengan drama berkepanjangan, kali ini justru menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menata ulang cara pandang terhadap hubungan, doa, dan keikhlasan. Ini bukan kisah yang berakhir tragis, tapi sebuah cerita yang menular dalam ketenangan. Dan sebagai reporter, ini lebih dari sekadar berita. Ini adalah fenomena budaya. Bukan akhir, tapi awal pemahaman baru. Pada akhirnya, kisah Dul dan Tisa bukan hanya kisah dua insan yang tak jadi bersatu. Ini adalah kisah tentang bagaimana keputusan besar bisa lahir dari tempat paling tenang, doa dan perenungan. Ini juga kisah tentang bagaimana orang tua bisa mendampingi tanpa mengendalikan. Tentang bagaimana publik figur bisa membangun narasi tanpa sensasi. Bagi sebagian orang, ini mungkin kisah yang mengecewakan, tapi bagi banyak lainnya, ini adalah pelajaran hidup. Tentang menerima, tentang memilih, dan tentang mencari makna yang lebih tinggi dari sekadar happy ending. Dan bagi kami sebagai jurnalis, ini adalah cerita yang tidak akan selesai hanya karena satu pengakuan atau satu tayangan podcast. Ini akan terus menjadi bagian dari percakapan sosial yang lebih luas tentang spiritualitas, hubungan, dan peran keluarga di tengah era digital. Dul dan Tisa mungkin tak lagi bersama, tapi kisah mereka telah membuka mata banyak orang. Dan Maya, ia telah membuktikan bahwa di balik seorang